Rata-rata itu sekitar mintanya itu ada yang 11, ada yang 12, ada juga yang 18 lah paling tinggi. Jangan makan pisang emas mentah. Kang Ujang ini benar cucu dari Mak Erot asli? Baik, boleh, tidak masalah, bisa. Iya. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Baik pemirsa Ganjil Misteri, di studio kali ini kita telah kedatangan seorang praktisi yang ahli di bidang kebugaran pria. Di studio ini telah kedatangan Kang Ujang atau biasa dipanggil Mbah Dalem. Katanya sih ini seorang cucu dari Mak Erot, tapi bener nggak sih Kang Ujang ini cucunya Mak Erot asli? Soalnya kan banyak sekali orang yang ngaku-ngaku sebagai cucunya Mak Erot. Kita sapa langsung aja ya pemirsa di sini. Halo Kang. Iya, halo Mbak. Ya, Kang Ujang ini benar cucu dari Mak Erot asli? Iya, alhamdulillah. Apa buktinya? Kalau untuk masalah apa buktinya, kita juga mungkin istilahnya harus gimana dulu untuk secara menunjukkannya gitu ya. Apa misalkan buktinya itu apanya dulu yang mau ditanyakan buktinya gitu. Oh ya, baik. Ya yang aku pelajari ya dari apa ya, dari Kang Ujang ini sebagai cucunya Mak Erot itu, jadi kan banyak sekali orang-orang datang ke Sukabumi dan datang ke Cigadog ini, banyak sekali calo-calo yang menawarkan kayak servis, kesini aja, ini ada cucunya Mak Erot asli gitu. Padahal belum benar keasliannya nih. Apa yang membedakan Kang Ujang dengan orang-orang itu? Ya kalau untuk masalah Akang gitu ya, kepribadian Akang sendiri gitu ya. Kalau untuk masalah itu dari emak kebetulan itu dari anak pertama dari anak laki-laki lah katakan ya. Memang semuanya kalau anak emak itu semuanya kan 7 orang gitu. 2 perempuan, istri lah katakan. Yang kelima cowok gitu ya. Jadi anaknya ada 5? Bukan 5, 7 orang. 7 orang. Ya. Oke, baik Kang Ujang. Dari ke-7 orang anak ini, Mak Erot menurunkan ilmunya ke 7-7-nya? Saya kira seperti itu gitu. Tapi kan istilahnya kalau ke anaknya ya mungkin pastilah gitu ya dikasih. Nah, cuman untuk ke masalah cucunya nggak mungkin istilahnya dikasih semua kan gitu. Mungkin ada segelintir beberapa cucu yang dikasihkan sama emak juga kan. Oke, baik. Nah, untuk Mak Erot sendiri mendapatkan ilmu untuk membesarkan alat vital pria tuh gimana awalnya? Baik, kalau untuk masalah itu awalnya pertamanya itu dari ibunya lah gitu ya, dari ibunya Mak Haji gitu ya. Dari namanya itu dari Mak Lai gitu. Jadi keturunan juga? Keturunan juga gitu. Yang aku baca nih Kang ya, katanya Mak Erot itu mendapatkan ilmu itu tuh melalui mimpi. Itu gimana? Awalnya dari mimpi gitu ya, dari mimpi. Ya sesudah itu, ya alhamdulillah waktu itu kan nggak digubris gitu ya, sama sekali nggak digubris. Nah sudah itu mendatangi lagi ke emak, udah aja katanya itu manfaatin kalau seandainya ada yang membutuhkan. Oke, baik. Mimpi apa sih Kang sebenarnya? Untuk masalah urusan mimpi ya pertama ya katakanlah untuk keharmonisan ada sebuah doa atau mantra gitu ya. Melalui itu diwariskan lah dari ibunya ke Mak Haji gitu ya. Nah sudah itu kemungkinan tanpa dia sadari gitu ya, beliau tanpa sadari, nah sesudah itu tiba-tiba nyakitin juga ke emak gitu ya. Oh jadi ada efek sampingnya? Iya, ada pasti. Nah itu sebuah rapalan berarti yang emak mimpiin ini, si Mak Erot mimpiin ini sebuah rapalan yang nantinya akan diaplikasiin ke pasien, begitu? Itu kan sesudah mimpi itu sama emak, katanya kalau seandainya
ada yang berkeinginan secaranya itu silahkan aja lah, katakan dibantu aja untuk yang membutuhkan, ya khususnya untuk laki-laki lah, katakan seperti itu. Iya. Gitu ya. Oke, iya, yang menarik ini kenapa penis? Kenapa alat vital pria? Iya, kalau untuk masalah kesehatan ya, Pak, katakan untuk penis itu kebanyakan kan dari alat laki-laki itulah, katakan ya seperti itu. Biasanya kan ada yang kurang begitu kuat atau misalkan kurang begitu istilahnya yang loyo juga kan gitu ya. Jadi nggak kencang lah gitu. kurang gereng lah katakan gitu ya. Kurang gereng. Kurang gagah lah gitu ya. Ya, Kang, Mak Ero tuh sering ngelakuin ritual nggak sih? Pastinya kan kita menangani pasien nggak sembarangan ya. Pasti kan ada tahapan-tahapannya gitu. Apalagi ini non medis gitu, Kang. Nah, untuk masalah itu ada juga katakan ritual, pasti ada doa lah, katakanlah cenderung ke doa gitu ya. Yeah. Cuman di doa itu pasti ada medianya juga. Gitu. Kang, Mak Ero mendapatkan pasien pertama tuh siapa? Itu ada yang pertama dari mendapatkan itu ada tetangganya sendiri, tetangga kampung lah gitu ya. Nah, kebetulan kepunyaan beliau itu kan nggak sesudah nikah itu nggak bisa dipakai kan gitu. Tahu-taunya ya itu nggak bisa bangun lah gitu. Katakan. Kang, cara untuk mengobati alat vital ini seperti apa? Cara untuk mengobati alat vital kan ada semacam itunya gitu ya. Katakanlah dari mulai simbolnya, dari istilahnya herbalnya gitu ya. Nah, ini nih apa nih, Kang nih? Ini apa nih, Kang? Ini ada bambu di sini. Nah, kalau ini biasanya yang dipakai untuk kaum pria gitu ya. Pria dewasa biasanya ini untuk cenderungnya ke ukuran gitu ya. Oke. Ini sebenarnya bambunya tuh belah dua ya, Kang ya? Iya, kalau aslinya sih enggak gitu enggak ya. Kalau ini mah cuman ini doang gitu contohnya gitu ya. Tapi ini juga sebetulnya asli, ada itunya gitu ya. Ada dalamannya gitu. Katakanlah seperti ini, cuman medianya lewat bambu ini ukuran untuk secaranya besar dan panjangnya. Oke, tapi di dalamnya itu aku lihat ada apa? Ketan. Ini ketan hitam. Ini dari leluhur dulu emang pakai seperti ini gitu. Waktu emak juga kan pakainya ini gitu. Nah, bambu ini tuh bisa dibuka nggak, Kang? Baik, boleh. Tidak masalah, bisa. Sangat bisa ya, biar tahu gitu. Iya, iya. Oh, ini ketan. Ini ketan baru, Kang? Iya, baru. Nah, caranya tuh gimana, Kang? Apakah si alat vital ini dimasukkan kayak gini? Untuk caranya itu ya, itu kan sesudah didoain atau misalkan udah dikasih mantra kan ada doa khususnya, cuman melewati ini gitu ya, melewati ini gitu, medianya lewat inilah gitu ya. Ininya gimanain si bambunya? Nanti dimakan. Bukan ini dalam artian bambunya yang dimakan, ininya dalamnya gitu ya. Jadi ketannya ini tuh didoain oleh Akang, lalu dimakan oleh si pasien. Iya, betul. Oke, terus efeknya tuh kapan itu akan kerasa? Nah, kalau untuk masalah efek, biasanya sesudah diterapi itu juga udah. Terapinya seperti apa? Apakah memang Akang memegangnya atau melalui ketan ini aja? Iya, sebagian ada pemijitan, keduanya itu ada ini yang harus dimakan gitu ya. Ada tekniknya, Kang? Ada. Ya. Oke. Untuk ukurannya sendiri ini sesuai request kah atau memang bertahap? Itu tergantung permintaan dari seseorang gitu ya. Oke. Biasanya seseorang yang minta ke Akang ini berapa rata-rata? Rata-rata itu sekitar mintanya itu ada yang 11, ada yang 12, ada juga yang 18, yang paling tinggi gitu ya. Nah, itu kan ada secara tahap-tahapan dari ukuran 16, 17 sampai 18 kayak gitu ya. 18 apa nih? Senti. Kebanyakan orang yang datang atau kebanyakan pria yang datang tuh ingin membesarkan apa ingin memanjangkan? Ya pengennya komplit laki-laki, ya. Pengennya gitu. Oke. Selain bambu nih di sini ada terong nih, Kang. Apa nih? Nah, ini untuk ininya, cuman medianya lewat ini gitu ya. Ini kan secaranya untuk
mengeraskan lah gitu ya. Mengeraskan. Lewat ini. Oke, selain terong di sini ada apa nih Kang di botol? Ada ini. Seperti ini untuk tahan lama dan untuk secaranya durasinya biar agak ini juga gitu ya. Jadi ini udah herbalnya itu udah dikasihkan di sini, secaranya udah semuanya udah beres ya gitu ya. Oke. Biasanya terapinya berapa kali Kang orang yang datang ke situ biar maksimal apa yang dia mau? Kalau seandainya itu biasanya gitu ya, kalau yang terapi ke Akang pribadi ya gitu ya, biasanya itu tergantung dari seseorang yang punya keluhan gimana dulu gitu ya. Katakan misal seperti hipotensi, kalau hipotensi kan katakanlah secaranya itu mati total kan gitu ya. Itu mah biasanya harus ada untuk kedua kali lah gitu, atau 3 kali itu paling bandel misal. Seperti itu. Ya, mati total, terus ada orang yang ingin gede juga, itu berapa kali? Itu kalau untuk ingin gede, kebanyakan sih insya Allah cukup sekali aja, yang penting ikutin anjurannya aja nanti ya. Oke. Untuk pembuatan ini tuh pakai apa Kang? Nah kalau ini kan ada dari rempah-rempah tersendiri gitu ya. Itu sesuai waktu zamannya emak dulu gitu ya. Berarti kalau seandainya ada yang pengen atau misalkan yang berkeinginan untuk secara kebugaran atau misalkan secara lemah atau misalkan pengen durasinya lebih maksimal atau pengen kuat lagi, ini ada itunya gitu. Jadi itu udah kita satukan sih, sebetulnya udah ada di situ untuk mengeraskan, menguatkan, tahan lama dan tegangnya sekaligus untuk ukurannya juga. Kang, untuk pantangannya sendiri ada nggak sih pantangan-pantangan yang aneh nih? Kayak misalkan orang masang susuk nggak boleh makan sate gitu. Kalau membesarkan atau mengobati si alat vital ini ada apa sih pantangannya? Pantangan yang aneh itu apa? Kalau untuk masalah pantangan yang aneh-aneh itu sih sebetulnya nggak ada sama sekali ya. Cuman yang anehnya itu dalam artian misal nih jangan makan pisang emas mentah misal ya. Itu kalau seandainya udah direbus sih boleh, tidak masalah, dimakan juga tidak masalah. Cuman yang nggak boleh dalam keadaan mentah gitu. Yang khawatirnya kita apa yang kemakan getahnya seperti apa. Jadi kalau dari sisi medis ini kan memang nggak bisa dibesarkan ya si alat vital pria ini. Tapi Akang sebagai seorang spiritual yang ahli di bidang kebugaran alat vital ini, seperti apa tanggapannya? Itu tergantung atau misalkan kepribadian masing-masing gitu ya. Katakanlah kalau seandainya untuk tidak dibesarkan, emang secaranya menurut medis kan gitu ya. Kalau menurut kita juga istilahnya ada jalan tersendiri kan gitu, alternatifnya seperti ini. Itu juga bagi yang meyakini kan gitu, seperti itu. Apa sih rapalan yang Akang kasih kepada klien atau pasien? Boleh disebutin nggak Kang? Waduh, kayaknya kalau itu sangat-sangat nggak boleh sih sebetulnya gitu ya. Nggak boleh ya Kang ya? Iya, Oke. Sedikit aja Kang, penggalan dari rapalan itu. Ya awalnya sih pembaca dari pembuka gitu ya, dari Al-Fatihah dulu gitu ya, terus kita tawasul dulu gitu ya. Nah sesudah itu ada sedikit yang kesananya juga kan gitu. Kita mintakan gitu ya, tetap sama yang Maha Kuasa lah gitu. Iya, Kang, di Papua juga ada ya cara untuk membesarkan dan memanjangkan alat vital juga. Mereka di Papua menggunakan daun jarak. Bedanya apa Kang sama yang Akang praktekan? Nah kalau untuk masalah urusan beliau, Akang kurang begitu paham juga gitu ya. Beliau dibikin dari itu, dari apalah gitu. Tetap kalau Akang fokus ke punya Akang sendiri kan. Baik Kang, yang udah pasiennya tuh seperti apa Kang? Apakah puas, biasa aja, sangat puas? Alhamdulillah sih, itu sangat-sangat puas. Gitu sangat-sangat puas. Ada yang ke Akang balik lagi nggak, kayak segini, memang awalnya minta misalkan ya, minta 15 cm panjangnya, tapi setelah merasakan khasiatnya si pasien ini tuh mau memanjangkan lagi, misalkan menjadi 20, ada nggak sih? Ada itu. Ada. Pasien yang Akang tangani ini tuh
ada ya permintaan yang aneh-aneh nggak sih? Kan banyak orang yang apa ya, kayak pengen memuaskan si pasangannya dengan cara dipakein inilah itulah segala macem gitu. Inilah itulah segala macem tuh kayak ada tasbih yang dimasukin ke dalam alat vital pria ini. Ada nggak sih hal-hal seperti itu? Hal-hal yang aneh kayak gitu? Ada juga. Memang banyak lah gitu ya. Banyak sih enggak sih sebetulnya. Ada lah gitu. Akang menanganinya? Iya. Kang, ada nggak sih pasien yang datang ke Akang ini pasien yang di luar dari pernikahan? Ada. Iya. Ada. Tujuannya tuh untuk apa sih, Kang? Ya tujuannya mungkin beliau secaranya itu pengen lebih ke depannya lagi, mungkin pengen lebih bagus lagi mungkin itu ya. Gigolo misalnya, Kang, banyak yang datang ke sana? Kalau banyak sih enggak, pasti ada gitu ya. Pasti ada. Tapi memang niatnya tuh terang-terangan ke Akang. Iya. Kan ini kan Maerot kan udah nggak ada ya, Kang ya. Ya. Akang sebagai cucunya ini masih berhubungan secara apa ya? Secara spiritual nggak sih dengan Maerot gitu? Kalau itu pasti ada ya gitu, walaupun secara lewat mimpi juga kan. Gimana mimpinya? Isi mimpinya seperti apa? Ya selayaknya seperti orang hidup lagi begini aja kan ada gitu ya. Apa yang beliau secara sampaikan, itu, Kang? Paling ngasih insya Allah sih berjangan lah gitu. Jangan seperti apa, Kang, isinya? Ya nasihatnya pertamanya mungkin suruh lebih baik lagi kan gitu, suruh ini aja gitu ya, namanya orang tua kan gitu. Untuk Akang sendiri ya, Akang sendiri ini melakukan apa ya, kayak bentuknya tuh kayak ritual, secara kan ilmu yang Akang pakai ini kan maksudnya berhubungan dengan supranatural juga ya. Iya. Apakah ada waktu yang Akang sempatkan untuk melakukan ritual, entah itu apa gitu, Kang? Ya jelas kalau itu pasti ada gitu ya, soalnya dulu jelas-jelas katakanlah punya doanya aja gitu ya, atau mantranya itu kan dari beliau dulu gitu. Baik, Kang. Nah, tanggapan Akang nih, banyak orang yang mengaku cucunya Maerot tuh seperti apa sih? Ya kalau untuk masalah itu kita juga istilahnya kurang begitu mengerti lah, cuman memang kebanyakan sangat-sangat banyak sih gitu ya. Jangankan di ruang lingkup keluarga gitu ya, bahkan dari luar keluarga juga ya, emang mungkin secaranya itu udah nggak aneh lah gitu di pihak keluarga. Oke. Akang sendiri nih mendapatkan warisan ilmu dari sang nenek itu kapan? Insya Allah sebelum tahun 2000 lah itu udah dikasih. Awalnya seperti apa, Kang, ceritanya? Ya awalnya pertama kita juga ya nggak nyangka aja lah gitu ya, emang kan yang lain juga ada kan gitu. Terus anaknya juga, anak beliau kan masih pada ada gitu sebagian kan gitu. Kita juga nggak nyangka lah katakan, bahkan ini diberikan ke kita lah gitu, ke Akang gitu ya, seperti doanya seperti itu gitu. Jadi itu dipelajari, Kang? Akang mempelajari apa Akang memang udah mempunyai bakat turunan? Satu mungkin bakat dari turunan, keduanya itu dari intinya ya diberikan langsung sama emak lah katakan, alhamdulillah gitu ya. Oke. Berarti Akang memang udah menyadari ilmu itu melekat di badan Akang tuh mulai dari umur belasan tahun ya? Iya, itu umur dari 18 tahunan lah. 18 tahunan ya? Kang, di umur 18 tahun ini tuh Akang sempat ragu nggak sih sama kemampuan yang Akang miliki? Ya, kalau untuk masalah ragu dan tidaknya pasti pas pertama ya pasti ada ya gitu. Kita juga kan bingung ya, sesudah itu untuk apa, bingung kalau seandainya udah dikasih udah nggak apa-apa, pakai aja itu kan, itu seperti itu. Untuk pasien pertama atau kita nyoba dulu nih, siapa sih, Kang, waktu itu? Waktu itu ada yang dari dari Pekalongan itu. Dari Pekalongan? Pekalongan ada. Apa keluhannya? Keluhannya umurnya beliau kan hampir sekitar 4 lebihan lah katakan ya. 40 lebih? 40 lebih. Oke. Gitu. Nah, kepunyaan beliau itu kurang begitu gairah lah katakan. Kurang kencang lah, atau misalkan durasinya juga inilah gitu kan gitu. Nah, sesudah itu baru kita juga bantulah katakan untuk
mencoba Oke. doa dari emak itu. Gitu. Tetap waktu di umur itu Akang make bambu. Iya, kalau ini pasti, karena soalnya kan ini segala sesuatunya yang waktu emak persiapkan, waktu emak katakanlah didik atau misalkan ini kita juga kan sering lihat gitu ya waktu ada beliau dulu gitu ya. Katakanlah, ini, cuman kita juga kan sempat nanya ini untuk apa, ini untuk apa, oh ini untuk ini, ya. Oh seperti itu. Akang pastinya punya keturunan lagi kan? Apakah memang Akang ini berminat untuk menurunkan ilmu Akang saat ini kepada turunan Akang? Ya insya Allah lah kita lihat dulu nanti gitu ya. Kalau keturunan juga kan masih pada kecil saat ini. Tapi kalau itu ada lah gitu pasti. Pasti ada yang diturunkan ya? Harapan Akang apa sih untuk ilmu keturunan ini? Ya harapannya kesananya itu pengen lebih berkah lagi gitu ya. Pengen lebih bagus lagi gitu. Harapan ke depannya gitu. Bagus lagi dalam arti apa Kang? Ya dalam artian bagusnya itu bagus untuk bagi yang membutuhkan gitu ya. Katakan seperti itu gitu. Tapi bagaimana Kang tanggapan Akang banyak orang yang kayak menantang gitu, kayak orang-orang yang skeptis dan nggak percaya akan hal ini, dan banyak banget gitu korban-korban yang membesarkan penis tapi disuntik dengan silikon. Kalau untuk masalah itu emang benar-benar banyak sih, banyak kan emang. Itu juga kan sering kedatangan seperti itu, emang banyak gitu ya. Nah itu mah kembali lagi ke mereka masing-masing kan gitu ya. Iya. Nah, kita juga kalau istilahnya harus verifikasi lah, katakan kalau seandainya begini-begini, ya pokoknya untuk urusan itu tidak bisa menyalahkan juga ke orang kan gitu ya. Kalau itu kan mungkin secaranya pertamanya pas ketemu sama seseorang awalnya gimana, dan secara ininya juga untuk mengerti atau gimana nya kan itu urusan beliau kan gitu. Tapi kronologisnya emang banyak seperti itu gitu, datang ke tempat Akang sendiri ya. Tapi semua orang yang datang ke Akang dijamin puas akan hasilnya ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, dalam proses pengerjaan si pasien ini membutuhkan waktu berapa lama Kang? Paling lama itu sekitar 30 menit, paling lama paling sebentarnya 25 menit, tergantung dari kondisi berat dan tidaknya keluhan seseorang gitu ya. Berarti memang singkat banget ya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya, cuman pengerjaannya aja gitu. Itu tuh langsung gede gitu Kang, langsung panjang gitu? Kalau untuk masalah langsung gede langsung panjang itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Itu jadi semua juga perlu proses lah katakan. Setelah diterapi ya Kang ya, itu hasilnya akan muncul setelah berapa hari? Nah itu tergantung bagusnya kepunyaan seseorang. Biasanya yang nggak ada keluhan, biasanya kalau yang muda-muda kan biasanya masih berkembangnya masih pesat gitu ya. Biasanya itu lebih cepat gitu. Berapa hari Kang? Ya itu ada yang secara untuk 2 hari, ada juga yang dari perjalanan juga udah ada yang dirasakan. Paling lama? Paling lama sekitar ya 4 hari atau 5 hari lah. Gitu. Itu nggak lama-lama banget ya Kang ya? Lama-lama banget lah. Kalau seandainya cocok, ada kecocokan untuk dia. Akang ada sesuatu yang ingin disampaikan nggak? Bagi kaum lelaki lah gitu ya. Untuk pesan dari Akang, kalau seandainya ada beberapa orang atau misalkan beberapa orang yang mengatasnamakan dari keluarga maupun dari luar lingkup gitu ya, dari itu jangan mudah percaya begitu aja gitu ya. Kalau seandainya harus benar-benar gitu ya datangnya ke tempatnya gitu, yang itu dikenakan kan banyak juga yang Iya. yang mengatasnamakan dari luar keluarga Maerot ya Kang ya. Baik pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan Ganjil Misteri. Jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat.